Halo, Om Shalom. Shalom, shalom. Apa kabar hari ini? Bisa dilewati. Oke, kita Pak mulai. Daniel, apa kabar Pak Daniel? Kita akan mulai sesi kita malam ini. Sebelum kita memulai, kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kembali lagi mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan pemeliharaan Tuhan untuk kami. Lebih khusus untuk sepanjang hari ini, apapun kelelahan kami Bapa, kami dapatkan sukacita hanya di dalam Engkau. Terima kasih untuk kesempatan malam ini untuk berbagi. Tuhan memberkati, mengurapi agar apapun yang kami bagikan malam ini dapat memberkati siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih untuk sertai sesi kami malam ini sampai selesai seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu lagi setelah 1 minggu ya. 1 minggu dari hari Senin lalu, dan hari ini kita jumpa lagi. Yang ingin saya mau bagikan hari ini adalah berkaitan dengan perasaan yang mengalami kelegaan atau perasaan yang mengalami ketidakpuasan, dan akhirnya beberapa minggu yang lalu saya membaca bagian Yohanes pasal 4 tentang perempuan dari Samaria. Katakan di situ dia memiliki 5 suami. Nah, kenapa Yesus bisa berjumpa dengan perempuan Samaria yang sebenarnya orang Yahudi bergaul dengan orang Samaria? Bukan hal yang kebetulan ketika Yesus dari Galilea Samaria, karena jalan yang mereka tempuh itu hanya jalan yang melewati Samaria. Jadi ketika Yesus melewati jalan Samaria, di situ bukan letih secara rohani, tapi benar-benar bertemu dengan perempuan itu, dan itu bukan secara kebetulan, tetapi percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria itu masuk mendalam sampai menanyakan suami dari perempuan itu. Dan perempuan itu secara jujur mengatakan bahwa dia tidak punya suami. Sekaligus dia juga takut karena dia memiliki 5 suami. Nah, kenapa sampai perempuan Samaria itu memiliki 5 suami? Nah, itu bisa didapatkan bahwa adanya jiwa yang liar, jiwa yang tidak puas,
sehingga dia membutuhkan suatu kepuasan, kelegaan yang memenuhi jiwanya. Hingga ia mengembara dan katakan Yesus ya sendiri yang mengatakan, benar katamu bahwa kamu memiliki 5 suami dan sekarang yang bersama dengan kamu tuh bukan suamimu. Nah, di situ berkaitan dengan sukacita. Nah, bahagia dan sukacita itu dua kata yang berbeda. Bahagia itu berasal dari sesuatu yang kita alami dari luar, yang menyebabkan kita bahagia. Tapi sukacita adalah sesuatu yang terbentuk dari dalam hati kita yang keluar. Itu sukacita. Nah, ketika perempuan itu berjumpa dengan Yesus, dia menemukan air. Dari jiwanya yang haus, dari jiwanya yang tidak puas itu, ia menemukan air yang memuaskan dia. Yesus menawarkan air kehidupan yang tidak akan yang akan menjadi mata air, yang tidak akan membuat dia haus lagi. Nah, itu kepuasan yang dia dapatkan di situ akhirnya terpancar keluar dan dikatakan bahwa dia pergi sampai melupakan tempayan yang digunakannya untuk mengambil air. Dia lupakan dan dia pergi berlari-lari menuju kotanya dan memberitakan bahwa dia sudah melihat Mesias. Artinya kelegaan atau kepuasan yang dia miliki, yang dia alami, dia tidak mau hanya dia saja yang mengalaminya. Dia mau memberbagikan kepada orang lain, kepada orang sebangsanya, sehingga mereka juga merasakan apa yang dirasakannya. Nah, intinya di sini adalah bahwa perempuan ini yang awalnya mengalami ketidakpuasan dan karena bertemu Yesus, akhirnya dia mengalami suatu kelegaan. Nah, begitu juga dengan kita. Jiwa kita ini liar. Kalau Roh Kudus tidak memimpin kita, dari kita yang mengenai kemuliaan itu berkaitan dengan kalau dipimpin oleh Roh itu kan ada yang namanya dalam bahasa Yunaninya ago. Nah, itu kan digiring. Nah, kalau tidak digiring, maka kita tidak akan bisa seirama yang bagian pisteo. Nah, di situ kan dipimpin, itu sudah seirama dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak digiring, maka kita tidak akan bisa seirama dengan Roh Kudus dan kita tidak akan bisa menemukan satu sukacita atau kelegaan di dalam Yesus. Nah, jiwa yang liar ini yang perlu kita berikan air kehidupan lewat firman, lewat kebenaran yang kita dengar, bukan hanya dari khotbah seorang pengkhotbah, tapi dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, kemarin saya mendengar satu pernyataan bahwa kecanduan kita terhadap sesuatu itu bukan karena kita mau, tapi bukan cuma karena mau saja, bukan karena ingin, tapi benar-benar adanya dalam kecanduan itu adanya cinta. Jadi seseorang yang mengalami kecanduan, misalnya mengalami kecanduan game, itu bukan berarti di situ dia cuma mau, tapi dikatakan di situ tuh di dalam kecanduan itu ada cinta. Nah, di Alkitab kita ketahui bahwa cinta itu seperti maut. Cinta itu apa ya? Cinta itu lebih kuat dari maut. Nah, dan beberapa bulan lalu kami tuh pergi ke tempat rehabilitas ya. Nah, di situ
ada seorang pecandu narkoba yang bersaksi, katanya bahwa narkoba itu benar-benar menarik dia, kayak cinta banget sama narkoba, sehingga motor dari anaknya itu dijual, sampai motor dari anaknya itu dijual, semua barang-barang yang bisa dijadikan uang itu dijual. Dan akhirnya dia dibenci oleh anak-anaknya itu karena dikorbankan hanya ingin dapat obat narkoba itu. Nah, itu tuh bukan cuma mau, tapi cinta. Nah, dari kecanduan itu, gimana kalau dialihkan saja kepada Tuhan gitu. Nah, jadi kalau kita candu dengan Tuhan, maka dalam candu itu ada cinta yang kuat. Nah, di situ kita bisa mengorbankan apapun untuk mencapai sesuatu yang kita cinta itu, yaitu Tuhan. Jadi, misalnya kita candu terhadap handphone, dan kita bisa alihkan candu kita itu kepada Tuhan, gitu. Terkhususnya banyak ya, kalau sekarang anak muda itu lebih ke game yang berbayar, dan itu bisa saja menghabiskan banyak uang hanya untuk bisa melanjutkan sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, itu karena benar-benar ada kekuatan cinta di dalam kecanduan itu, sehingga apapun yang ingin ia capai, itu dia berusaha untuk mengorbankan apapun. Nah, jadi pesannya bahwa gimana kalau kecanduan kita terhadap sesuatu yang duniawi itu kita alihkan ke Tuhan, sehingga yang tadi kita pengen, yang selama ini kita rasa, kok aku main yang ini kok nggak puas ya, aku pengen main yang ini kok nggak ada rasa sukacita ya, aku pengen beli ini tapi setelah punya tapi nggak ada sukacita gitu. Ternyata ya emang karena semua itu sesuatu hal yang sementara, yang tidak bisa mengisi jiwa kita. Jadi kita bisa ngisinya dengan Tuhan. Nah, bisa dari kita punya doa pribadi, kita punya mendengarkan firman, baik dari khotbah, dari perenungan kita terhadap bacaan kita setiap hari dari Alkitab. Nah, itu kita bisa kita bisa isi jiwa kita dengan maaf ya, mungkin ribut di sini soalnya masih belum tidur anak asramanya. Jadi intinya bahwa jika kita pengen jiwa kita itu mengalami suatu kepuasan yang tadi berkaitan dengan kecanduan, kita bisa alihkan ke Tuhan. Hanya dengan kecanduan itu kita bisa mendapatkan suatu kelegaan, kepuasan yang selama ini kita rasa kok belum penuh gitu. Mungkin itu yang ingin saya bagikan malam ini, dan materi kita selanjutnya masih tetap dalam Injil Matius, tapi kita masuk dalam lanjut dengan kapan sih Injil Matius itu ditulis, tahunnya, dan tema-tema teologis yang mengandung dalam Injil Matius. Itu yang akan kita pelajari malam ini, dan sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang selalu Engkau singkapkan dalam kehidupan kami, sehingga jiwa kami yang liar, jiwa kami yang haus, terpenuhi, dipuaskan oleh karena kebenaran-Mu, oleh karena damai yang berasal daripada-Mu, Bapa. Bapa di surga, kami mau memulai sesi kami malam ini
Berkati kami, urapi kami, dan teman dari Priscilla dan Angel yang akan membawakan kami pujian malam ini. Tuhan memberkati mereka, hingga pujian ini boleh memberkati dan membawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Langsung aja, soalnya suaranya dari aku. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Ya, karena kemurahan Tuhan yang masih berkenan hadir pada malam hari ini. Tuhan, penyembahan yang kita akan lakukan. Jadi sebelum kita mulai kita dengan pujian berkata, hidupku pilih Kau, nafasku darimu. Kau, semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu untuk hidupku. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Tahu semua kata kasih-Mu. Ku ada untukmu. Benar-benar semua yang ku miliki, dan nanti pasti akan pergi. Yang ku bawa sampai lagi, aku sesali melayani. Engkau yang abadi, berkata semua yang ku miliki, dan nanti pasti akan pergi. Ada lagi yang ku bawa sampai mati, dan ku sesali melayani. Engkau yang abadi. Hidupku milikmu. Kau, nafasku darimu. Kasih-Mu. Tahu
yang nanti pasti akan pergi. Ada lagi yang ku bawa sampai mati, tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi, buatan kau semua yang kumiliki, yang nanti pasti akan pergi. Ada lagi yang ku bawa sampai mati, aku sesali melayani. Engkau yang abadi, ku pertahankan semua yang kumiliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati, aku sesali melayani. Engkau yang abadi, engkau yang
Haleluya, 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 Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Hutang kehidupan, hutang kebaikan kepadamu. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa. Katakan dari awal, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan, kebenaran yang sesungguhnya, Engkaulah bahagia. Hidupannya baik untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Untuk kebahagiaan, kebenaran sesungguhnya, bahagiakan hatimu. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada satu dalam dosa, selamatkan jiwaku. Hutang kehidupan, hutang kebaikan kepadamu. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa. Hidupannya bagiku untuk kesukaan Bapa, kehidupanku.
Perhatikan petunjukmu, perhatikan suara keinginan Bapa, keinginan Bapa, keinginan Bapa, keinginan Bapa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Terima kasih kami mau mendengarkan kebenaran-Mu malam ini. Kiranya urapi kami dan memberkati kami sehingga materi yang kami sampaikan boleh dapat kami mengerti, memahami, dan kami dapatkan rema di dalamnya, Bapa. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom. Jaringannya Shalom. kita akan lanjut. Minggu lalu kita sampai ke sumber dari penulis. Kita sampai di sumber Injil Matius. Nah, sekarang kita akan masuk di tahun penulisan. Ini kapan Injil Matius itu ditulis. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Ini dari beberapa sumber, yaitu yang pertama dari Untri. Tahun penulisan Matius itu menurutnya masih menjadi perdebatan. Tapi jika Matius menggunakan Markus, dan Markus berasal dari periode 45 sampai 46 Masehi, maka Matius kemungkinan berasal dari periode yang lebih belakangan atau setelah periode tersebut, dan penanggalannya sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Itu menurut buku Guntri. Terus yang kedua ada De Silva, katakan
Beberapa ahli berpendapat bahwa Injil Matius ditulis pada tahun 50-an atau 60-an Masehi. Sementara yang lain berpendapat bahwa Injil Matius ditulis pada tahun 70-an atau 80-an Masehi. Sifat polemik yang sangat keras terhadap orang Farisi dan ahli Taurat paling sesuai dengan situasi pasca tahun 70, yaitu saat Yudaisme secara bertahap menjadi kurang toleran terhadap keragaman di tengah-tengahnya. Nah, kalau menurut Da Silva, Injil Matius itu ditulis sekitar tahun 50-an atau 60-an Masehi. Yaitu sekitar beberapa ahli berpendapat bahwa Injil Matius itu ditulis pada tahun 50-an atau 60-an Masehi. Tetapi kalau menurut Da Silva sendiri, berdasarkan dari kasus sifat polemik yang sangat keras terhadap orang Farisi dan ahli Taurat, paling sesuai dengan situasi dengan pasca tahun 70 Masehi. Jadi menurut Da Silva, Injil Matius itu ditulis tahun 70 Masehi. Nah, yang berikutnya, menurut Guthrie, beberapa ahli berpendapat bahwa Injil ini ditulis setelah kejatuhan Yerusalem. Para ahli telah menyarankan tanggal yang berbeda untuk penulisan Injil Matius, mulai dari tahun 50-an hingga 90-an Masehi. Beberapa ahli yang lain juga berpendapat bahwa Injil Matius ditulis setelah kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Nah, itu menurut Guthrie ada dua kemungkinan, yaitu dari tahun 50-an sampai 90-an, dan yang di keputusan di sini tahun 70 Masehi. Berikutnya, menurut Wright, itu Injil Matius kemungkinan besar ditulis pada periode 80 sampai 100 Masehi. Ketika para pengikut Yesus dari kalangan Yahudi yang selamat dari bencana tahun 70 Masehi di Yudea mendapati diri mereka berada dalam situasi yang genting. Nah, itu menurut Wright itu sekitar periode 80 sampai 100 Masehi. Berikut dari Powell, Injil Matius kemungkinan besar ditulis setelah penghancuran Bait Suci Yerusalem yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Penggunaan frasa sampai hari ini oleh penulis menyeratkan bahwa ia menulis satu generasi atau lebih setelah zaman Yesus. Dan penggunaan Injil Markus menunjukkan bahwa ia menulis setelah penerbitan dan pendistribusian kitab tersebut. Itu Injil Markus itu ditulis sekitar 65 sampai 73 Masehi. Nah, dari pendapat para ahli ini belum, tetapi kalau dilihat karena Injil Matius diambil dari Markus yang ditulis pada tahun 65 sampai 73 Masehi, kemungkinan lebih dari tahun 73. Tetapi pertimbangannya lagi bahwa Injil Yohanes itu merupakan parafrase dari 3 Injil sinoptik ini, yaitu Injil Matius, Lukas, dan Markus. Jadi, kalau Injil Yohanes itu ditulis pada tahun 70 Masehi. Nah, sedangkan pendapat dari para ahli di sini menekankan kalau Injil Matius, kebanyakan para ahli di sini menekankan bahwa Injil Matius itu ditulis pada tahun 70 Masehi. Kalau kita lihat secara logis, Injil Yohanes yang memparafrase 3 Injil ini tidak mungkin bersamaan dengan
bersamaan dalam penulisannya dengan 3 Injil ini. Jadi kemungkinan yang menurut saya yang saya pakai dari pendapat ini adalah ini menurut Guthrie yang dimulai dari tahun 50-an hingga 90-an Masehi. Yang artinya di tahun 50-an sampai 60-an itu masa di mana Injil Matius ini ditulis karena pertimbangan dari Injil Yohanes yang memparafrase 3 Injil ini, 3 Injil sinoptik. Jadi yang menurut keputusan saya, karena dalam akademik ya, kalau mempresentasikan mengenai tahun penulisan dan disebutkan beberapa para ahli, pasti selalu ditanya, menurut kamu, yang kamu putuskan setelah membaca semua pendapat itu, mana yang menurut kamu lebih relevan gitu. Jadi kalau menurut saya, dari pertimbangan yang tadi Injil Yohanes, saya pilih yang Guthrie karena ya secara logis aja bahwa Yohanes itu memparafrase sesuatu yang sudah ada gitu. Nggak mungkin sesuatu yang baru ditulis bersamaan, dia parafrase gitu. Jadi yang saya ambil itu tahun 50-an hingga 90-an Masehi. Itu tahun penulisan Injil Matius. Oke, kita lanjut ke tema-tema teologis. Nah, karena Injil Matius mengambil alih begitu banyak bagian dari kitab Markus dan diduga bahwa ia berbagi teologi Markus. Saat yang sama tidak hanya dari materi yang unik bagi materi, kita peroleh wawasan ke dalam minat teologis Matius. Nah, tema teologis dari Injil Matius itu yang pertama, penggenapan kerajaan surga. Nah, penekanan utama Matius ditemukan dalam apa yang disebut secara unik dalam kitab-kitab Injil sebagai Injil kerajaan. Itu kita bisa lihat dalam Matius 4 pasal 23, Matius pasal 9 ayat 35, pasal 24, dan pasal 26. Nah, kabar baik bahwa pemerintahan atau kekuasaan Allah telah mulai dinyatakan dalam sejarah melalui kehadiran Yesus Kristus. Matius lebih suka menyebutnya sebagai kerajaan surga atau tonos. Dan uranon dari surga, sebuah kata ganti untuk kerajaan Allah. Nah, bisa lihat dalam Matius 12 ayat 28, Matius 19 ayat 24, Matius 21 ayat 31, dan Matius pasal 43. Nah, kerajaan surga itu hanya bisa ditemukan di dalam Injil Matius. Kita tidak bisa menemukannya di Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes. Kerajaan surga hanya tertulis di Injil Matius. Nah, di sini berkaitan dengan penggenapan kerajaan surga. Ini juga berkaitan dengan selama ini kita pelajari mengenai langit baru, bumi baru, mengenai Yerusalem baru. Di sini katakan bahwa Yesus itu datang, Matius itu menceritakan bahwa Yesus lebih banyak datang itu sebagai manusia yang memiliki misi untuk membawa umatnya kembali kepada rancangan semula, yaitu kepada kemuliaan. Nah, di sini penggenapan kerajaan surga. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus itu walaupun dari begitu banyak ajaran yang diajarkan, pelayanan yang dia lakukan ketika dia masih di bumi,
tapi cuma memiliki satu tujuan, yaitu membawa umatnya kembali pada kerajaannya, yaitu ke rumah Bapa. Nah, ini salah satu teologi dari Injil Matius itu. Nah, nah dari tadi saya katakan bahwa kerajaan surga itu hanya bisa, bukan kerajaan surga, bukan di sini dikatakan sebuah kata ganti untuk kerajaan Allah. Bukan berarti kerajaan surga dan kerajaan Allah itu hal yang berbeda, tetapi untuk kata yang mengenai kerajaan surga, kalau kita cari di dalam Alkitab, itu hanya muncul di dalam Injil Matius. Nah, kenapa hal itu bisa hanya muncul saja di eh, Injil Matius? Karena di situ Yesus itu melayani, Yesus itu tujuan tujuan Yesus untuk melayani atau menyampaikan kebenaran ya cuma satu, yaitu membawa uh, umatnya itu kembali ke kerajaan surga. Nah, itu merupakan bagian dari tema teologis dari Injil Matius, dan mungkin di Injil lain juga ada mengenai kerajaan Allah, karena Injil keempat Injil ini saling berkaitan dan semua membicarakan tentang kerajaan Allah. Hanya di bagian Injil Matius dia lebih menekankan kepada kerajaan surga, karena hanya di Injil Matius lah tertulis kerajaan surga. Nah, itu untuk tema-tema teologis yang pertama. Yang kedua, Kristologi. Nah, doktrin Matius tentang Yesus sebagai Mesias pada dasarnya penting bagi setiap penekanan teologis dalam Injilnya, karena identitas Yesuslah yang menentukan hal-hal seperti penggenapan eksposisi otoritatif dari hukum Taurat, pemuritan, eklesiologi atau berkaitan. Nah, semua gelar kristologis yang utama lebih sering di dalam Matius daripada dua Injil, yaitu nah gelar Yesus di Injil Matius itu ditulis secara lengkap, yaitu sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai anak domba, semua ditulis secara lengkap. Nah, itu kita bisa lihat, bandingkan dengan Matius 16 ayat 16. Kita bisa lihat dalam Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16 itu dikatakan, engkau adalah, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Di situ identitas Yesus, satu, Mesias, kedua, anak Allah yang hidup. Nah, kita bandingkan dengan Markus 8 ayat 29. Cerita yang sama, tetapi jawabnya beda. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Dia hanya mengatakan Mesias di dalam Markus. Tapi kalau di dalam Matius tadi masih ditambahkan dengan anak Allah yang hidup. Nah, itu contoh dari lebih banyak, lebih lengkap gelar Yesus di dalam Injil Matius. Yang kedua itu bisa lihat dalam Matius 19 ayat 17.
Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Hanya satu yang baik, tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, di sini di orang muda yang kaya mengatakan bahwa Yesus yang guru yang baik. Itu gelarnya guru yang baik. Nah, bandingkan dengan Markus 10 ayat 18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Nah, di situ cuma katakan aku baik, tidak dikatakan guru yang baik. Nah, itu menunjukkan kepincangan bahwa di bagian Markus itu tidak ditulis secara lengkap gelar Yesus. Tapi di Matius ditulis secara lengkap bahwa yang tadi Mesias ditambah dengan anak Allah, terus kemudian guru yang baik. Kalau yang di Markus dikatakan aku yang baik. Nah, di situ tidak ada gelarnya. Dan ada beberapa lagi bisa dicek dari Matius 9 ayat 3 bandingkan dengan Markus 2 ayat 7. Nah, gelar Yesus yang utama dalam Matius adalah anak Allah. Gelar Yesus dalam Matius yang utama itu adalah gelar anak Allah. Nah, gelar ini tidak hanya terlihat dan gelar ini digunakan dalam Matius pasal 17 ayat 5, tetapi juga gelar ini tersirat seperti dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, tadi dikatakan bahwa anak Allah itu tidak hanya ditulis secara terlihat, langsung disebutkan Yesus adalah anak Allah, tapi juga disebutkan secara tersirat, seperti yang tadi dalam Matius 1 ayat 23. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, di situ secara tersirat kita mengetahui bahwa anak laki-laki yang akan dinamakan Immanuel ini adalah anak Allah. Nah, itu secara tersirat dari gelar Yesus anak Allah. Nah, itu untuk bagian kristologi. Kita lanjut lagi bagian ketiga. Kebenaran dan pemuritan. Sebuah istilah yang sangat penting bagi sang penginjil adalah kebenaran yang muncul di antara Injil-Injil sinoptik hanya dalam Matius, kecuali Lukas 1 ayat 75. Kebenaran ini menemukan definisi dan standarnya di dalam hukum Taurat, terutama sebagaimana ditafsirkan secara otoritatif oleh Yesus. Kebenaran yang Yesus sebut sebagai murid-muridnya menurut Matius adalah kebenaran yang lebih baik atau lebih tinggi. Pada analisis terakhir, ini adalah panggilan untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, kebenaran di dalam Injil Matius itu mengaitkan dengan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat yang selalu dikutip di dalam Injil Matius itu bukan menunjuk kepada sesuatu yang dilakukan secara harus lakukan ini karena hukum, tetapi di sini dikatakan kebenaran yang lebih baik atau lebih tinggi. Nah, itu di sini pada analisis yang terakhir ini adalah panggilan untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, di sini kebenaran hukum Taurat yang dalam Injil Matius
Matius itu lebih tinggi, bukan hanya melakukan A, B, C secara aturan yang beruntun, bahkan dengan kebenaran sungguhnya, yaitu melakukan itu karena mengasihi. Melakukan hukum Taurat itu bukan karena sebagai aturan, tetapi sebuah kebenaran bahwa kita melakukan itu karena kita mengasihi Bapa. Nah, dengan kata lain melakukan kehendak Bapa. Nah, kita bisa mengerti kehendak Bapa itu kalau kita mengasihi dan kita tahu bahwa apa yang Allah yang berkaitan dengan hukum Taurat dalam Injil Matius itu bukan hanya sebagai aturan semata, tapi kebenaran walaupun dalam tertulis secara rentetan aturan, tetapi dilakukan dengan cara yang berkaitan dengan melakukan kehendak Bapa. Yang artinya kita harus punya kasih atau cinta kepada Bapa dan memiliki hubungan yang baik sehingga kita dapat melakukan kebenaran itu sesuai dengan yang Bapa kehendaki. Itu kebenaran yang di dalam Injil Matius. Nah, bagian pemuritan kata murid di Injil di sini itu namanya matetes, muncul lebih sering dalam Matius 73 kali dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya. Kata murid dalam Injil Matius itu muncul 73 kali dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya. Nah, Injil sinoptik lainnya dan kata kerja mateteo yang artinya memuridkan muncul dalam Matius di antara keempat Injil, yaitu dalam Injil Matius murid-murid itu disebut dengan anak-anak Allah. Nah, itu kita bisa lihat dalam Matius pasal 5 ayat 9 dan pasal 49. Tapi lebih sering dikait saudara. Nah, murid dalam Injil Matius itu sering dan selalu tuh dikaitkan dengan saudara. Itu bisa lihat dalam Matius pasal 12 ayat 49 sampai 50, pasal 18 ayat 15, 21, pasal 35, pasal 28 ayat 10. Dan pemuritan di situ tuh melibatkan mengikuti jejak Tuhan yang memerlukan penyangkalan diri dan memikul salib. Nah, itu ada dalam Injil Matius 10 ayat 38 sampai 39 dan pasal 16 ayat 24 sampai 26. Itu yang berkaitan dengan penyangkalan diri dan pemuritan yang melibatkan penyangkalan diri dan memikul salib. Lalu pemuritan itu selalu berkaitan dengan penderitaan, penganiayaan, dan juga selalu berkaitan dengan kerendahan hati seorang hamba dan berkaitan dengan seorang anak yang perlu dididik. Nah, itu pemuritan di dalam Injil Matius. Nah, mungkin kita baru sampai di bagian tema-tema teologis, bagian ketiga yaitu kebenaran dan pemuritan pada malam hari ini. Mungkin minggu depan baru kita nyambung lagi, masih ada beberapa tema yang perlu dijelaskan, tapi karena waktunya udah mau habis dan kita akan masuk dalam kuis. Sebelum itu mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk
kebaikan-Mu, terima kasih untuk pengurapan-Mu. Kami sudah mengakhiri sesi kami malam ini dan kami mau kuis. Tuhan memberkati teman-teman semua yang akan mengikuti dan berpartisipasi. Kiranya materi yang disampaikan dapat dimengerti, dipahami, dan mendapat inti dan mendapat terima dari dalam materi yang disampaikan malam ini. Bapak, kami serahkan sepanjang dalam tangan kasih-Mu. Ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk terus berkembang dan bertumbuh di dalam-Mu. Ampuni kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam kuis.